Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelas manajemen angkatan 22 dari kelas M izin mempresentasikan tugas manajemen strategik yang diampu oleh Bunda Neni Sumani. Kami membuat tugas manajemen strategik ini dengan judul penerapan manajemen strategik pada perencanaan Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Sulfia Zahra selaku moderator bersama dengan dua teman saya, Astika Hardianti dan Fauzi dan Hakiki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauz. Baik, terima kasih. Jadi, kami memiliki latar belakang. Dilansir dari profil statistik kesehatan pada tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, persentase perempuan yang memiliki keluhan terhadap kesehatan yakni sebesar 27,88%, lebih tinggi dari presentasi laki-laki yang hanya 24,66%. Presentasi tersebut dapat diartikan bahwa perempuan termasuk ibu yang lebih rentan memiliki keluhan kesehatan, padahal ibu yang sehat merupakan peran yang penting dalam membangun fondasi kesehatan generasi mendatang, serta memiliki dampak pada kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Demi mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat tersebut, maka pelayanan dalam jasa kesehatan perlu ditingkatkan, terutama jasa rumah sakit ibu dan anak, yang khusus memfokuskan pada spesialisasi dalam bidang kebidanan dan kandungan serta kesehatan anak. Baik, selanjutnya ada analisis keadaan dan kondisi, di mana dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak RSIA Permata Hati dapat menjangkau masyarakat Karawang secara luas. RSIA Permata Hati juga dapat memberikan tawaran pelayanan dengan berbagai pilihan pembayaran sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk merasa tidak mampu melakukan pengobatan ke rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang lebih lengkap. Selain itu, berdirinya RSIA Permata Hati juga membantu pembangunan masyarakat dengan fokus mengurangi angka kematian ibu dan anak. Di mana meski keadaan RSIA Permata Hati saat ini belum stabil, dikarenakan perusahaan masih merintis dan memerlukan banyak biaya untuk mengembangkan, tetapi RSIA Permata Hati yakin bahwa RSIA Permata Hati dapat menjadi besar dan menjadi pilihan utama masyarakat Karawang dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, berikutnya ada tentang perusahaan kami. Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati ini merupakan rumah sakit swasta yang berdiri di Kota Karawang yang didirikan oleh Yayasan Permata Hati pada tanggal 5 Mei 2024. Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan berkualitas khususnya kepada ibu dan anak dengan fasilitas dan tenaga medis yang berkompeten. Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati memiliki layanan lengkap untuk perawat jalan, perawat inap, dan intensif. Kemudian ada filosofi dari logo Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Ada lambang cinta di sini. Konsepnya itu berarti konsep cinta dan keberhargaan. Ada gambar tangan yang diartikan sebagai kesiapan perusahaan kami dalam menerima dan menggenggam keselamatan pasien, khususnya ibu dan anak. Dengan logonya yang warna biru dan hijau yang mengartikan lambang kepercayaan, ketenangan, serta merangsang pemikiran yang jernih, mewakili kehidupan, kesegaran, serta ketenangan. Selanjutnya, di sini ada visi RSIA Permata Hati, yaitu menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak di Karawang yang dikelola secara etis dan profesional. Kemudian misinya oleh Paus. Misinya, yakni Kemudian ada misi dari RSIA Permata Hati ini untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan tadi. Yang pertama adalah dengan menyediakan tenaga medis maupun non-medis yang terbaik dalam pemberian pelayanannya yang mengutamakan pasien. Kedua, memberikan pelayanan yang cepat, efektif, bermutu, dan maksimal sehingga angka kematian ibu dan anak dapat berkurang atau ditekan.
Yang terakhir, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam usaha kami meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Selanjutnya, ada tujuan. Kami memiliki tujuan yang kami bagi menjadi 3, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun jangka pendeknya yakni menyediakan rumah sakit khusus ibu dan anak guna mengurangi angka kematian ibu dan anak pasca melahirkan. Yang kedua, menyediakan fasilitas kesehatan unggulan yang didukung dengan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki loyalitas tinggi. Yang ketiga, melakukan penyuluhan di lingkungan sekitar Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati tentang kesadaran akan kesehatan ibu dan anak. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan program kesehatan. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan kesehatan yang optimal serta bermutu dengan mengutamakan rasa kepuasan, nyaman, aman terhadap pasien beserta keluarga pasien. Kemudian jangka menengah, yang pertama, memperoleh sertifikasi dari Badan Akreditasi Kesehatan yang diakui untuk memastikan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar kesehatan nasional. Yang kedua, meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan pelatihan kepada staf medis dan tenaga keperawatan, serta secara berkala berdasarkan informasi yang terbaru. Kemudian yang terakhir, memperluas jangkauan penyuluhan serta aktif melalui mitra yang sudah bekerja sama. Kemudian kami memiliki jangka panjang, yakni mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi canggih seperti layanan kesehatan berbasis teknologi dan membangun jaringan rumah sakit ibu dan anak regional atau internasional untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dan meningkatkan pangsa pasar. selanjutnya ada sasaran. Yang pertama itu sasarannya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Dan yang kedua, fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti perawatan terhadap ibu dan anak, imunisasi, konseling gizi, hingga edukasi terkait kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, ada pemberian program pelatihan dan pengembangan karir kepada sumber daya manusia, khususnya tenaga medis, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak RSUD Permata Hati. Yang keempat, ada menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan. Yang kelima, ada pengembangan fasilitas dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu strength kekuatan, di mana kekuatan kita yang pertama sumber daya manusia berkompeten dalam memberikan pelayanan berkualitas. Yang kedua, memiliki fasilitas medis dengan teknologi modern. Dan yang ketiga, mampu bekerja sama dengan berbagai pihak atau lembaga lain seperti asuransi, badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS, ada lagi perusahaan. Selanjutnya, selain kekuatan, terdapat juga kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan kami, yang dimiliki oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya manusia yang memadai. Meskipun kami memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, tapi jumlahnya masih terbatas, karena lulusan kedokteran itu kan perlu waktu yang lama gitu ya. Selain kedokteran juga seperti farmasi, perawat itu juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga lulusannya sedikit begitu. Khususnya lagi di dokter spesialis khusus ibu dan anak. Kemudian ada keterbatasan biaya operasional dan biaya untuk pelayanan dalam mengelola rumah sakit, karena kondisi rumah sakit ini yang baru berdiri. Selanjutnya ada keterbatasan ruangan dan peralatan medis. Selanjutnya untuk peluang akan dijelaskan oleh Faus. Ya, baik, selain kami memiliki kekuatan dan kelemahan, kami juga melihat adanya peluang. Yang mana yang pertama, tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga. Yang ketiga, pemanfaatan perkembangan teknologi yang berkembang pesat untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelayanan. Selanjutnya ada ancaman, di mana yang pertama ancamannya yaitu persaingan yang ketat dengan rumah sakit lain. Yang kedua ada perubahan aturan dan regulasi di bidang kesehatan yang dapat mempengaruhi prosedur pengobatan dan biaya operasional rumah sakit. Yang ketiga ada kejadian atau situasi tetap juga yang dapat berdampak pada ketersediaan sumber daya rumah sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ud. Baik, di sini ada penentuan koordinat posisi. Dapat dilihat dari tabel di samping, dapat diketahui nilai bobot, rating, dan skor, maka jumlah bobot untuk kekuatan sebesar 0,7 lebih besar dari bobot kelemahannya sebesar 0,3. Jumlah skor kekuatan dikurangi dengan skor kelemahan sebesar 2,1. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan efektif dalam memanfaatkan kekuatan dan meminimalkan kelemahannya. Jumlah bobot untuk peluang sebesar 0,5 sama dengan bobot ancamannya sebesar 0,5. Jumlah skor peluang dikurangi dengan skor ancaman sebesar negatif 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan efektif dalam memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancamannya. Dari hasil skor kekuatan dikurangi dengan skor kelemahan dan skor peluang dikurangi dengan skor ancaman, dapat ditentukan titik perpotongan antara faktor internal dan faktor eksternal berada di kuadran 2, yakni 2,1 dan negatif 0,1. Ya, berdasarkan perhitungan bobot, rating, dan skor yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditentukan titik koordinatnya yang berada di titik 2,1 dan titik negatif 0,1. Dilihat dari kuadran SWOT, kemudian dibuatkan diagram analisis SWOT-nya, maka dapat diketahui bahwa sakit ibu dan anak rumah hati berada pada posisi kuadran 2, yang artinya rumah sakit ibu dan anak rumah hati berada pada posisi kompetitif. Hal ini berarti rumah sakit ibu dan anak rumah hati memiliki kekuatan internal, tetapi menghadapi ancaman dari luar. Dan rumah sakit ibu dan anak rumah hati dapat mengembangkan usahanya dengan strategi yang mendukung diversifikasi. Diperlukan penyusunan serta menetapkan pengambilan keputusan strategi yang tepat, sehingga rumah sakit ibu dan anak rumah hati dapat mengembangkan usahanya secara maksimal. Selanjutnya, dari hasil tadi menentukan koordinat serta diagram analisis SWOT, maka di sini ada matriks analisis SWOT, di mana strategi kekuatan mutual itu menjadi pemanfaatan pelayanan dan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan lembaga sebagai sarana informasi yang efektif. Yang ketiga ada meningkatkan teknologi modern secara berskala demi memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat ada meningkatkan dan menambah jumlah tenaga medis berkompeten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada strategi business opportunity yang pertama ada mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan karir. Yang kedua ada mengembangkan kerjasama dan kemitraan lebih luas dengan berbagai pihak demi mencapai kualitas pelayanan kesehatan terbaik. Yang ketiga ada mengembangkan serta melengkapi fasilitas serta peralatan medis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Kemudian ada strategi strength yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan dengan mempertahankan meningkatkan kompetisi pengelolaan khusus bagian tenaga medis. Yang kedua ada
selalu melakukan perawatan dan peningkatan terhadap fasilitas medis sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang efektif agar rumah sakit dapat lebih dikenal oleh masyarakat kita. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pihak di bidang kesehatan, agar rumah sakit selalu siap dengan segala perubahan yang terjadi. Kemudian ada strategi witness list, yaitu yang pertama melakukan pengawasan terhadap kualitas sumber daya yang dimiliki rumah sakit. Yang kedua, menjaga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketiga, membangun, memperluas dan menjaga kerjasama dengan pihak lain demi kelancaran operasional rumah sakit ke depannya. Dan yang keempat, membuat perencanaan penggunaan sumber daya dan fasilitas yang lebih efektif dan efisien berupa untuk terus meningkatkannya. Yang kelima, merencanakan dan melakukan pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat terhadap RSC pemasaran ini. Kemudian dari hasil analisis SWOT, maka dapat disebutkan hasil dari identifikasi ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki RSC penatas itu ialah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, tersedianya fasilitas medis dengan teknologi modern, serta mampu melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat masyarakat menjatuhkan pilihan pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama pada RSC sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh RSC tersebut. Selanjutnya, Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari hasil yang sudah dipaparkan atau dipresentasikan. Kami menarik kesimpulan dan juga saran, yakni didirikannya Rumah Sakit Ibu dan Anak Permati ini didasari dari keinginan kami untuk membantu mengurangi angka kematian ibu dan anak, serta turut memperhatikan kesehatan ibu dan anak, khususnya yang berada di daerah Karawang. Sebab sejatinya dari perempuan dan ibulah yang akan melahirkan generasi penerus bangsa yang akan mengubah dunia. Dengan ini pula, kami berharap Rumah Sakit Ibu dan Anak Permati dapat menjadi pilihan utama pelayanan jasa kesehatan ibu dan anak di Karawang yang melayani secara etis dan profesional. Adapun saran untuk rumah sakit ibu dan anak Permati ini, di mana untuk lebih mempersiapkan segala ancaman yang akan datang dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sesuai dengan strategi yang telah disusun dari hasil posisi kuadran analisis SWOT Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, serta selalu melakukan perbaikan di setiap harinya agar pelayanan yang kami berikan dapat maksimal dan juga memberikan kepuasan terhadap pasien dan juga keluarga pasien. baik, cukup sekian presentasi dari Pak Kepati, kurang lebih kan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.